Yang terhormat PLT Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Bapak Cahyono Tribirowo. Yang saya hormati Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Bapak Muhammad Aferus. Bapak dan Ibu hadirin peserta kick-off meeting Pembinaan Pemerintah Digital 2025 dengan subtema sosialisasi pemantapan SPBE 2025 yang berbahagia. Boleh next slide. Jadi di sini kami mencoba untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak PLT Deputi tadi. Jadi apabila kita melihat kilas balik selama 2 dekade, sebetulnya perkembangan digitalisasi ini sudah sangat panjang. Berawal dari 2023, kita memiliki Inpres nomor 3 tahun 2023 sebagai titik mula pembangunan electronic government, dan kita berlanjut di 2018 hadir SPBE. Di sini kita mulai berbicara terkait arsitektur yang terpadu, tidak sketcher di setiap satuan atau instansi termasuk di daerah. Dan selanjutnya di 2022 kita telah memiliki Perpres tentang arsitektur SPBE nasional yang menetapkan peran dan domain digital setiap instansi, dan kita terus bertumbuh, terus bertransformasi. Kita di 2024 memiliki Perpres tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, dan kita saat ini memiliki GovTech Indonesia yang bernama Ina Digital, dan harapannya dengan keberadaan GovTech ini kita semakin mudah. Siapa yang dipermudah? Kita semua para ASN dan juga masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik. Jadi kita semua memiliki target besar agar seluruh layanan publik bisa diintegrasikan, bisa semuanya diakses melalui satu portal, satu aplikasi, Inaku, dan untuk para ASN di Inagov. Dan untuk mengakses dua layanan tadi, baik internal ASN maupun oleh masyarakat menggunakan Inapas, jadi identitas digital secara terpadu. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, dengan berbagai pendekatan tersebut, saat ini indeks government digital index kita, electronic government digital dari United Nations sudah di posisi yang terus meningkat. Dari yang sebelumnya 107 di 2018, kita ke 64, dan indeks SPBE pun juga meningkat dari yang sebelumnya 1,98 di 2018 ke 3,12 di 2024. Dan dengan pencapaian tadi, sudah saatnya kita untuk switching, kita bergerak ke tahapan selanjutnya, yaitu di digital government, di pemerintah digital. Boleh next slide? Nah, jadi di sini apa yang menjadi roh utama kenapa kita switching dari eh, kondisi existing ke kondisi yang akan kita kejar? Yang pertama tentu kita bisa melihat situasinya masih belum ideal, masyarakat masih mengakses berbagai aplikasi. Ini cukup confusing. Ini tidak hanya di kita saja, maksudnya untuk para ASN, tapi juga tadi yang paling utama di level masyarakat merasakan hal yang sama. Dan kita harapannya ke depan berbagai hal tersebut bisa semakin disimplified. Jadi cukup di satu portal digital untuk mengakses berbagai kebutuhan kita, baik ASN maupun juga untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya kita masih merasakan proses layanan masih kompleks, panjang, kemudian juga masih belum transparan. Harapannya ke depan semakin user-centric, masyarakat menjadi yang kita ajak
diskusi terlebih dahulu dan lebih simpel, cepat, mudah, dan juga transparan. Kemudian juga kita merasakan saat ini masih perlu fotokopi KTP, dokumen, dan lain sebagainya. Dan ke depan kita berharap tidak perlu lagi dokumen-dokumen tersebut, cukup menggunakan digital identity atau biometrik. Dan juga kita sekarang masih merasakan pengisian data yang berulang kali, jadi satu aplikasi harus mengisi data yang harus biasanya kita isi, kemudian pada saat kita perlu layanan yang lain, kita harus mengisi lagi. Nah, ke depan kita berharap cukup satu kali isi, semuanya sudah bisa terakomodasi, jadi ada istilah namanya once only principle. Jadi dengan once only principle ini kita cukup mengakses satu kali, automatically ketika misalnya kita akan mengakses berbagai layanan publik, ini sudah bisa otomatis datanya terisi. Selanjutnya, di sini tentu apa yang kita jalankan tadi, apa yang menjadi goal besar kita membutuhkan kolaborasi dan ini yang di level nasional. Jadi setiap kementerian, lembaga memiliki peran yang sangat vital dan khusus untuk kami di Kemenpan RB fokus di domain proses bisnis dan juga di domain layanan. Kemudian juga di sini kita kolaborasi dengan rekan-rekan kita di Bappenas untuk domain data dan informasi, kemudian untuk domain aplikasi dan infrastruktur ini oleh rekan-rekan kami di Komdigi, dan untuk domain keamanan di BSSN. Boleh next slide selanjutnya. Nah, ini gambaran besarnya Bapak dan Ibu semua. Jadi harapannya kita cukup mengakses di satu portal, di satu aplikasi berbagai layanan publik tersedia di sana melalui produk digital Inaku, dan kita mencoba untuk menghimpun berbagai best practices yang ada di dunia terkait produk digital yang bisa kita jadikan referensi, dan salah satunya di Estonia. Ini bisa dilihat di tampilan visual yang sebelah kiri ini contohnya di sana. Jadi harapannya masyarakat tidak harus mengakses banyak aplikasi lagi, tidak harus banyak mengakses website atau portal lagi, cukup di satu portal, cukup di satu app, semua layanan publik bisa tersedia secara mudah. Boleh, next slide. Dan ini yang coba kita highlight, hal-hal apa saja yang kita akan coba fokus, yang akan coba kita perdalam lagi. Jadi aspek layanan-layanan yang memang sangat kita butuhkan secara basic sebagai layanan dasar. Dari mulai pada saat melahirkan, kemudian kita misalnya memiliki anak, otomatis kita memerlukan akta kelahiran dan juga turunannya yang lain, kemudian nanti pada saatnya mendaftar sekolah, sampai dengan pada saatnya kita pensiun atau pada saat tutup usia, pasti ada dokumen-dokumen administrasi yang perlu kita siapkan. Jadi ini yang coba kita kembangkan, berbagai layanan publik yang fokus kepada life cycle. Nah, untuk partisipasi masyarakat ini kita highlight karena ini yang menjadi domain strategis kita, karena tadi pendekatannya user centric, masyarakat kita ajak diskusi, kita betul-betul perhatikan kebutuhannya, karena itu aspek-aspek yang sifatnya feedback dari masyarakat kita perhatikan. Jadi ada fitur aduan, kemudian juga ada rating, dan lain sebagainya. Dan ini pun juga salah satu amanat untuk Composite Open Government for Governance 5.0. Dan ini juga menjadi amanah dari keanggotaan kita di Open Government Partnership. Boleh, next slide selanjutnya.
Ini layanan-layanan yang lebih detailnya. Jadi kita coba breakdown dari mulai layanan kesehatan itu apa saja yang bisa kita propose, dan ini nanti bisa bisa nanti dilihat, nanti kita share untuk PPT-nya, untuk paparannya. Boleh, next slide. Ini juga yang selanjutnya, slide ini sama berbagai detailing dari berbagai tahapan services yang akan coba kita sasar, yang akan coba kita rapihkan untuk kemudahan kita semua dalam mengakses berbagai layanan publik. Dan ini sudah kita inline-kan juga dengan fokus Pak Presiden di Astacita, dan ini juga perlu didukung oleh digital public infrastructure yang semakin mapan, yang semakin mature. Ini penting kita berkaca dari berbagai pengalaman kita sebelumnya, berbagai eh, pain proses yang sudah kita lalui, harapannya tidak lagi terjadi ke depan dengan kolaborasi yang semakin baik, baik di level pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah se-Indonesia. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini paradigm yang coba kita eh, prioritaskan dari yang sebelumnya di eh, SPBE atau eh, Electronic Government 1.0 ke Digital Government 2.0. Di sini kita mencoba untuk em, membangun kemudahan bagi masyarakat. Jadi digitalisasi sebagai inovasi dari prosedur existing yang sebelumnya belum menyeluruh, komprehensif, kita coba perbaiki lagi saat ini secara lebih holistik dan dari awal. Kemudian juga betul di era yang sebelumnya kita sudah merasakan efisiensi karena memang ada guideline, tapi harapannya ke depan tidak hanya efisiensi saja, tapi memberikan nilai publik dan dampak nyata bagi masyarakat. Jadi tidak hanya aspek efisiennya saja, tapi juga kebermanfaatan. Kemudian juga terkait keterpaduan, tidak hanya arsitektur SPBN nasional yang saat ini existing sudah ada dan akan kita perbaiki, tapi kita sekarang ke depan akan ada pendekatan yang lebih terpadu. Jadi dari awal kita sudah by design, kemudian juga share outcome juga, agar tadi kita dari awal betul-betul sudah terpadu dan kita petakan dari awal agar tidak terjadi silo-silo yang kita rasakan di pengalaman kita yang sebelumnya. Kemudian juga standar dan pedoman sebelumnya lebih instansional masing-masing. Sekarang kita ciptakan digital public infrastructure sebagai enabler yang lintas sektor. Dan harapannya ini tadi eh, menjawab berbagai proses eh, yang sudah kita alami sebelumnya. Jadi berbagai hal yang kurang baik di era yang sebelumnya kita perbaiki lagi dan lebih mature lagi untuk tadi, karena masyarakat yang paling utama itu layanannya terus terus jalan gitu ya. Jadi apapun seperti apa aspek technicalitiesnya, yang penting mereka tetap merasakan layanannya, dan ini yang coba kita betul-betul highlight juga. Kemudian juga ini tadi sudah dijelaskan masih kuatnya nuansa batasan instansi. Jadi kita ke depan coba semakin diminimaliskan hal-hal tersebut, karena kembali lagi masyarakat itu yang paling utamanya itu adalah servicesnya, dan juga kita ajak masyarakat untuk semakin berpartisipasi aktif juga untuk mengevaluasi apa yang sudah
kita jalankan, dan kita sekarang sudah punya target juga yang kita sasar, yang menjadi prioritas kita adalah layanan publik dari mulai melahirkan sampai dengan masa tua yang life cycle services yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, selanjutnya, nah ini yang menjadi goals besar kita. Jadi harapannya kita sekarang sudah switching ke era future governance, governance 5.0. Jadi ada perubahan paradigma dari yang sebelumnya pemerintah yang mengatur masyarakat. Saat ini kita coba menghadirkan masyarakat sebagai stakeholders utama kita. Jadi harapannya tadi layanan semakin inklusif, semakin memudahkan, dan sebetulnya secara filosofikal yang dimudahkan dengan simplified ini tidak hanya masyarakat, tapi para pengelola kita semua juga semakin dipermudah juga karena cukup mengakses atau memaintain produk-produk digital yang jauh lebih sedikit daripada kondisi existing. Selanjutnya ini lebih kepada em, model indikator. Jadi apa pembeda indeks pemerintah digital dibandingkan dengan SPBE. Jadi kita ada substance baru terkait kapabilitas dan budaya digital, kemudian juga terkait pengelolaan pemanfaatan data dan informasi, dan juga yang tadi banyak di-highlight terkait kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, dan ini persentasenya juga cukup besar dibandingkan dengan komposit yang lain, sama nilainya dengan teknologi digital, jadi dua-duanya di 20%. Kemudian apa yang kita highlight dari pemerintah digital ini tentu ini disesuaikan dengan arah RPJMN dengan 5 fokus utama yaitu terkait tata kelola teknologi, kompetensi ASN, layanan publik digital, serta data. Selanjutnya kita juga fokus pada aspek dampak kebermanfaatan. Jadi kepuasan masyarakat betul-betul kita perhatikan, dan juga kita akan lakukan pembinaan di 2025 karena ini indeks yang baru, jadi perlu ada pentahapan juga, dan momennya salah satunya saat ini bersama Bapak dan Ibu semua seluruh Indonesia. Dan yang keempat, ini tentu merupakan perwujudan konsolidatif nasional, jadi multi stakeholders. Harapannya kita semakin baik lagi, semakin guyup lagi berbagai stakeholder strategis untuk mewujudkan pemerintah digital di Indonesia. Next slide, next slide. Nah ini detailingnya sebagaimana Bapak dan Ibu lihat semua. Untuk subindikatornya ini relatively disimplified, jadi lebih sedikit dibandingkan dengan indeks SPBE. Harapannya tadi ini akan mempermudah kita semua untuk mengawal dan mewujudkan pemerintah digital di Indonesia. Next slide. Nah ini kita pun juga mencoba untuk membangun keselarasan antara evaluasi kinerja pemerintah di indeks reformasi birokrasi dengan indeks pemerintah digital. Harapannya tadi, harapannya kita semua dipermudah, kita semakin akseleratif dan cepat untuk mewujudkan digitalisasi yang memudahkan kita semua, para ASN dan juga masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik di kita. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.